like to welcome you buat kalian yang baru pertama kali bergabung di City of Love Church Youth. I'd like to welcome you to join in today's worship and sermon. Now, as usual, let's prepare our hearts to receive God's word and His blessings. Happy Sunday! Shalom saudara, hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin saudara. Itu respon hati kita pagi siang hari ini. Kita mau bawa kepada Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Kami naikkan hanya bagi-Mu, karena Kau yang layak. Terima pujian kami, terima ucapan syukur kami. Kau Allah yang setia. Haleluya. Katakan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia apa saudara? Dia apa? Amin, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih setiamu atas kami. Kami bersyukur. Karena itu kami mau menyanyi dan menari bagi Engkau. Sama-sama angkat suaramu dan katakan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Siap saudara dan saya katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Siap lompat, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia.
tahu Tuhan, kasih setiamu kekal untuk selamanya. Kasih setiamu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena itu Tuhan, Kau lebih dari segalanya untuk setiap kami. Terima kasih Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikanku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir kami, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dengan Roh-Mu Tuhan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, mas perak dan pemarah, tiada artinya. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Oh, angkat suara bulan sekali katakan, basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Oh, Yesus. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Oh, mari rindukan Dia dan katakan, ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikanku hamba setia kepadamu. Yuk sama-sama angkat dua tangan. Oh,
setia kepadamu. Mari angkat tangan dua sekali, katakan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada kami perlu Engkau Tuhan, memenuhi hidup kami, memenuhi hidup. Oh, Kau yang menjadi pusat penyembahan kami hari ini. Oh, you'll be the center of this church, you'll be the center of our families, you'll be center of it all, Jesus.
together one more time. So here I am to worship, beautiful Jesus, to bow down. So here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Wonderful, so wonderful to me. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Shalom teman-teman, salam sehat. Thank you buat kesempatannya boleh ada lagi di tengah-tengah kita hari ini untuk share firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Makasih Bapa, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, buat kasih setiamu, sehingga kami boleh ada di tempat kami masing-masing berada saat ini, untuk kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami berikan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu sebagai seorang murid Tuhan, dan biar Tuhan juga berperkara dengan hati kami, agar ketika firman Tuhan ditaburkan, boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, untuk kami pakai sehari-hari ya Bapak, menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini setiap kami, pakai setiap kami Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar segala sesuatu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini boleh menjadi isi hati Tuhan untuk menguatkan, bahkan memberkati setiap mereka yang mendengarkan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Thank you buat Koniko, thank you buat Cis Charlene, dan juga buat Pastor Timothy yang udah kasih kesempatan buat gue boleh sharing di tengah-tengah kita. Nama gue Marcel, gue salah satu full timer di Gereja GBI City of Love, dan hari ini kita masih ada di dalam kondisi kita harus beribadah secara online. Gak apa-apa, itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus cari Tuhan, dan itu juga tidak mengurangi semangat kita untuk kita sama-sama beribadah ya. Jadi teman-teman, sekalipun di dalam kondisi pandemi ini ya masih ada PPKM, dan kita harus menerapkan prokes kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Nah teman-teman, di tengah-tengah kondisi pandemi ini, hal yang menggembirakan adalah bahwa zona yang tadinya hitam atau merah karena angka kenaikan orang yang terkena COVID tinggi, nah sekarang sudah mulai menurun gitu, mulai jadi zona hijau, zona orange gitu. Kita juga dengar bahwa orang-orang yang sembuh bertambah banyak, dan mereka yang terkena, orang-orang yang kena COVID tambah sedikit. Itu hal yang patut kita syukuri, karena kita percaya Tuhan pasti bekerja di tengah-tengah kita, dan kita pasti tahu bahwa itu adalah apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita, untuk membuktikan bahwa Tuhan terus menyertai kita. Tuhan itu Allah yang Immanuel. Nah teman-teman, hal yang bertolak belakang dari kabar baik tadi adalah di dalam kondisi ini ternyata kita juga dapat banyak hal yang kedengaran negatif gitu ya. Kita gampang jenuh, ya sebagai anak-anak muda kadang-kadang ada di satu tempat, di rumah aja, atau ngerjain satu hal, itu bikin kita bisa cepat jenuh gitu. Apalagi kita harus stay at home, kita harus jaga mobilitas kita, nah itu juga cenderung bikin kita jenuh. Dan ternyata kita juga mengalami banyak momen di mana kita susah untuk fokus gitu. Untuk mungkin yang bekerja, kadang-kadang gue juga masih WFH, karena jadi kalau di gereja itu mulai hijau mungkin daerahnya ya, mulai angkanya mulai menurun. Jadi kita masuk itu masih seminggu 3 kali gitu, selebihnya kita WFH, kerja di rumah. Nah ketika kerja di rumah, halangan dan tantangan yang gue alami adalah kadang gue sulit untuk fokus pada pekerjaan, karena pas lagi kerja tiba-tiba ada anak lewat ngajakin main, pas lagi kerja tiba-tiba harus melakukan
kerjaan rumah, atau misalnya pas lagi asik-asik kerja gitu, tahu-tahu ada tukang nganterin di depan paket gitu, jadi mesti keluar dulu, dan akhirnya bikin gue tuh susah buat fokus. Dan gue rasa juga kalau itu buat orang yang bekerja, mungkin juga teman-teman yang masih sekolah ngalamin hal yang sama. Karena pengalaman gue, anak gue yang pertama itu usianya 6 tahun dan dia ada di kelas 1 SD sekarang. Apa yang terjadi adalah ketika dia mulai jam 8 pagi untuk sekolah online Zoom, dia kayaknya cuma punya 15 atau paling top 30 menit untuk dia bisa fokus sama pelajarannya. Karena yang namanya anak kecil gak bisa lama-lama stay di depan laptop gitu ya. Terus ketika dia lagi belajar, dia bisa lihat kiri, ada mainannya dia. Akhirnya dia jadi lebih kepingin main daripada belajar. Terus dia lihat ke kanan ada TV, terus kayak dia kepengen cepet-cepet mau nonton, padahal dia tetap harus ikutin pelajarannya. Nah itu gue rasa juga dialamin sama teman-teman yang sekolah secara online. Mungkin kita lebih prefer untuk off cam, terus lakukan ya apa aja yang kita mau, dari ketimbang kita harus secara online duduk berjam-jam di depan laptop gitu ngeliatin. Nah, itu tadi buat yang kerja sekolah, mungkin buat yang pelayanan juga punya kesulitan untuk fokus dalam pelayanannya masing-masing gitu ya. Tapi ada satu persamaan di antara kita semua nih, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita punya satu fokus, dan kadang-kadang kita distract dari fokus itu. Kita mau belajar dulu ya hari ini, apa sih fokusnya kita? Bener nggak itu fokusnya kita gitu? Jadi kita sama-sama yuk buka di Keluaran 29 ayat 45 sampai 46. Kita baca sama-sama. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka, akulah Tuhan, sekali lagi ditekanin di sini, Allah mereka. Jadi teman-teman, dari ayat ini kita belajar bahwa kita semua sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita punya satu hal yang sama gitu, fokus yang sama. Dan bahkan tadi di ayat itu jelas dibilang bahwa inisiatifnya datang dari Tuhan sendiri. Tuhan rindu untuk jadi fokus di tengah-tengah mereka. Tuhan mau dan Tuhan rindu di dalam kehidupan kita, dia yang jadi fokus, dia yang jadi hal yang utama gitu. Tapi kadang-kadang kita ini susah untuk fokus sama Tuhan. Pasti kita ke distract sama hal-hal lain. Contohnya kehidupan kita, kerjaan kita, kadang-kadang kita lebih mengutamakan itu daripada Tuhan. Ya bukannya kita gak boleh bekerja atau gak boleh melakukan hal lain, justru kita harus excellent di dalam apa yang kita lakukan. Tapi kita tetap harus membuat Tuhan sebagai yang utama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, gampang gak? Bisa gak? Apalagi dalam kondisi pandemi belakangan ini, gampang gak kira-kira kita tetap jaga supaya Tuhan jadi fokus kita? Jawabannya cuma satu, sulit. Jadi gimana caranya buat kita untuk tetap jaga fokus kita kepada Tuhan? Nah teman-teman, di belakangan ini ketika gue merenungkan firman Tuhan, gue menemukan bahwa ada dua hal yang Tuhan mau ajarin. Gimana sih caranya kita tetap jaga fokus kita, untuk kita tetap fokus sama Tuhan. Karena dengan fokus sama Tuhan berarti kita juga fokus sama apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita fokus sama apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan gue rasa itu hal yang kita mau juga gitu ya. Kita mau diberkati sama Tuhan, kita mau sukses dalam apa yang kita lakukan. Kita gak bisa begitu tanpa kita mengutamakan Tuhan, menjadikan dia fokus utama dalam kehidupan kita. Nah, untuk poin yang pertama, itu lahir dari perenungan gue bahwa gini, banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan. Bahkan gue pribadi gitu ya. Ya gue pribadilah salah satu contohnya. Merasa bahwa kita harus sampai di satu titik tertentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Contohnya gini, ini contoh secara pribadi deh. Let's say, gue tuh kadang mikir, gue harus berdoa sehari minimal di atas 1 jam, supaya Tuhan disenangkan.
dengan begitu kayaknya gue udah nyenengin hati Tuhan gitu. Atau gue harus baca ayat Alkitab, baca firman Tuhan 5 pasal minimal satu hari. Kalau nggak sampai situ, kayaknya gue nggak nyenengin hati Tuhan deh. Kayaknya ada yang kurang dalam hidup gue. Nah teman-teman, pada kenyataannya itu bisa dilakukan kok, doable gitu ya. Tapi kayaknya nggak bakalan bisa setiap hari juga gitu dengan kesibukan kita yang ada. Ya jujur aja kalau gue kadang-kadang pasti ada bolongnya. Kadang-kadang pasti ada kayak, ya gue cuman hari ini bisa berdoanya cuma setengah jam karena kesibukan, karena kerjaan apapun itu. Intinya nggak sampai di ekspektasi yang gue pengen gitu. Lalu gue berpikir gimana cara gue nyenangin Tuhan, padahal ekspektasi gue aja nggak bisa gue capai. Setidaknya itu yang gue pikirin sampai akhirnya gue belajar tentang ayat firman Tuhan ini. Gue belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita sama-sama baca di Matius 9 ayat 20-21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Teman-teman, ada hal yang memberkati gue bahwa ternyata targetnya si wanita yang mengalami pendarahan ini adalah jubahnya Tuhan. Artinya jubah keseluruhan yang lagi dipakai gitu. Tapi dengan effortnya, dengan usahanya, dia end up cuman bisa pegang jumbai jubah. Artinya dari jubah yang dia pakai, dia bisa cuman pegang tuh ujungnya aja, ujungnya jubahnya aja. Nah teman-teman, tapi dengan begitu pun dia tetap mendapatkan mujizat, dia tetap mendapatkan hal yang merubah hidupnya. Bahkan dia menghentikan kegiatan aktivitas yang dilakukan Tuhan pada waktu itu. Akhirnya Tuhan berhenti dan Tuhan tanya, siapa yang pegang aku gitu katanya. Karena dia merasa ada yang menyentuh dia. Artinya gini, gue belajar satu hal, apa yang dia lakukan sekalipun ekspektasinya kan besar. Maksudnya ekspektasinya itu pegang jubah. Ya mungkin kalau gue mikirnya gini, kalau dia pegang jubah artinya dia pegang jubah yang ditumpuk di pundak atau di belakang atau di bagian agak ke bawah gitu. Tapi jubah gitu, yang dia kenain tuh harusnya jubah, tapi dia cuma bisa kena ujungnya doang. Nah dari ayat yang gue baca ini, dari perenungan gue belajar bahwa ternyata Tuhan lebih mencintai action yang kita lakukan ketimbang ekspektasi aja gitu, tanpa action. Karena kalau si wanita pendarahan ini cuma ekspektasi, tadi kan dibilang dia dari belakang, artinya di bayangan gue gini, waktu itu ada Tuhan Yesus dikelilingi murid-murid, dikelilingin orang lagi berkerumun, terus dia ada di belakang. Nah untuk dia bisa menjamah jubah itu, ada effort yang dia lakukan, ada action yang dia lakukan. Sekalipun ujungnya actionnya dia, itu gue rasa pasti sulit ya, lagi pendarahan, lagi sakit, tapi dia harus pegang itu. Effortnya dia itu cuman bisa menghasilkan hasil bahwa dia cuman pegang jumbai jubah. Dia cuma pegang ujungnya loh, bukan jubahnya. Tapi dia tetap mengalami hal yang luar biasa. Nah, dari hal ini gue belajar bahwa gue juga harus begitu ternyata sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Ketika gue punya ekspektasi untuk mempermuliakan nama Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan lewat, gue harus baca firman sekian pasal, gue harus berdoa sekian jam, gue harus mungkin nyanyi puji-pujian sekian album gitu ya. Tapi tanpa action yang gue mulai untuk lakukan, kayaknya itu sia-sia gitu. Dan ternyata Tuhan lebih menghargai actionnya, sekalipun dia kena di ujung jubahnya, tapi itu tetap bisa menghentikan Tuhan dari kegiatannya, bahkan bikin Tuhan jadi berfokus sama si wanita itu gitu. Dia cari siapa nih yang pegang gue gitu. Nah teman-teman, kita tuh harus seperti itu juga untuk kehidupan kita, untuk momen dimana kita berada sekarang. Untuk tetap fokus sama Tuhan, kita harus lakukan hal yang mungkin dimulai dari hal kecil. Mungkin kita baru bisa berdoa 15 menit, 5 menit bahkan. Mungkin kita baru bisa baca firman Tuhan nggak sepasal-sepasal, mulai dari verse of the day mungkin 1-2 ayat. Tapi ya ketika itu kita lakukan, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu hal yang membuat Tuhan bisa berfokus kepada hidup kita gitu. Bisa akhirnya Tuhan juga melihat hidup kita. Nah teman-teman, yuk mulai kita lakukan action kecil dulu.
kita bisa apa? Kita bisa berdoa sebentar, kita bisa saat teduh di pagi hari, kita bisa dalam misalnya kayak lagi jalan kemana atau mungkin stay at home, kita bisa nyanyi puji-pujian rohani mungkin yang menguatkan iman kita. Atau misalnya firman Tuhan bilang kamu harus jadi berkat buat orang lain. Bisa ambil handphone terus say hi sama teman-teman kita. Kita tahu semuanya pasti lagi pada jenuh, lagi pada ngalamin hal susah, tapi kita mau semangatin mereka. Itu udah menjadi menjadi berkat buat mereka gitu. Itu artinya kita udah melakukan firman Tuhan di mana kita jadi saluran berkat untuk orang lain, mempermuliakan Tuhan lewat hal itu. Simple aja. Nah, dari situ nanti Tuhan akan ajarin untuk satu step lagi. Jadi, di poin pertama gue mau share bahwa action kita, sekalipun kecil, itu lebih penting ketimbang ekspektasi kita yang kita udah set dari awal. Ekspektasi ya pasti gede-gede ya. Kita sering muncul tuh di handphone, ada meme, ekspektasinya begini, realitanya begini gitu. Ekspektasinya gede, realitanya ternyata hancur banget. Nah, tapi sedikit mungkin apa yang kita lakukan, ya mungkin aja kayak tadi, dia cuma pegang ujung jubah, tapi ternyata Tuhan berhenti dan Tuhan berfokus akhirnya memberkati wanita itu dan merubah hidupnya. Ya kalau buat gue pribadi, gue sih rindu banget ngalamin encounter dengan Tuhan secara pribadi, hari ke hari gitu. Gue rindu banget ngalamin itu. Nah, wanita ini bisa melakukan itu hanya dengan menjamah ujungnya, tapi ada effortnya. So, kita harus belajar dari dia, kita harus lakukan action. Ketimbang cuma ekspektasi aja, Tuhan aku mau nyenengin Tuhan aku mau berdoa tiap hari, Tuhan aku mau baca firman tiap hari. Tapi kita gak action, cuma mau doang. Ya, jangan begitu juga gitu. Kalau Tuhan bilang kasihilah musuhmu, ya dimulai dari kita mengasihi. Siapa sih yang bisa nyebelin kita, yang ketemu kita tiap hari? Contoh nih, kita punya adik, kita punya kakak, mereka kadang-kadang nyebelin, tapi kita belajar mengasihi mereka gitu. Kalau misalnya Tuhan bilang juga sesimpel bersyukur aja untuk hari ini, bersyukur untuk segala hal gitu. Sekalipun keadaan sulit, keadaan susah, dan ada hal-hal yang bikin kita jengkel, belajar tetap bersyukur gitu, belajar tetap lakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. So sekali lagi, berekspektasi itu gak salah, tapi actionnya jauh lebih penting. Itu poin yang pertama. Nah, poin kedua gue mau share dimulai dari gue belakangan nih nonton satu film seri di Netflix, judulnya The Arrow. Ceritanya gini, The Arrow ini jagoannya senjatanya panah, ya udah jelas lah ya namanya The Arrow gitu. Jagoannya bersenjatakan panah dan dia punya tim. Terus dia menumpas kejahatan bersama-sama dengan timnya. Nah, di dalam timnya ini ada satu orang yang jago banget IT, dan ketika mereka bekerja, ketika mereka membasmi kejahatan lah bahasanya, orang ini selalu ada di base campnya mereka. Jadi yang di Arrow dan teman-teman lainnya, beberapa orang fight di lapangan, ngelawan penjahat, buk, berantem segala macam. Tapi yang orang ini tetap di base, yang jago IT. Namanya Felicity Smoke. Dia jago banget IT-nya, jagonya tuh bahkan sampai gini. Kalau misalnya temennya lagi di jalan, dia bisa kasih tahu. Nih nanti di depan, di gang kedua ada musuh 3 orang pakai senjata lengkap. Nanti sebelah sini ada begini gitu. Sampai akhirnya buat teman-teman yang di lapangan tuh, dia udah tahu duluan sebelum musuhnya nyerang, dia udah tahu duluan, oh musuhnya ada di mana aja, gimana cara ngalahinnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mereka tuh yang gue perhatiin ketika beroperasi selalu pakai teknologi yang ya kita sebutnya earpiece ya, dia taruh di telinganya. Jadi apapun yang si Felicity ini ngomong, ngasih tahu, yang di lapangan tuh bisa dengar, yang di lapangan bisa tahu kondisinya gimana dan tahu how to overcome musuh-musuhnya. Nah, timbul masalahnya ketika earpiece-nya rusak. Mungkin sinyalnya kepotong mungkin, atau mungkin pas lagi
teman-teman yang di lapangan di Arrow-nya berantem terus earpiece-nya lepas gitu, akhirnya nggak bisa dengerin apa-apa, itu bisa membahayakan misinya mereka. Atau paling parah, jagoannya hampir mati, akhirnya dibawa ke base camp dalam keadaan yang kayak ya udah sekarat-sekarat gitulah. So menarik buat gue bahwa mereka hanya mengandalkan earpiece itu, mereka hanya mengandalkan komunikasi lewat hal itu, sekalipun itu kecil dan sederhana, tapi ya mereka cuma bisa begitu aja mengandalkan itu. Nah seringkali teman-teman ini relate sama hubungan kita sama Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, karena tanpa sadar kejadian itu kejadian juga sama kita. Waktu kita lose kontak sama Tuhan, waktu kita nggak lagi punya hubungan yang intim sama Tuhan sebagai yang lebih tahu gitu. Tadi kan kalau misalnya Casey Felicity itu dia ada di belakang komputer, di belakang laptopnya dia, dan dia bisa tahu semuanya. Dia bisa tahu kejadiannya apa, ada orang di mana, dia bisa tahu apa yang akan terjadi, bahkan dia ngasih tahu duluan. Nah, ya buat gue ngeliatnya gini, Tuhan tuh juga kayak begitu. Tuhan yang paling tahu ke depan tuh bakal ada apa sama kita. Tuhan yang paling tahu ke depan bakal ada hal-hal yang kita alamin tuh apa aja gitu. Tapi kitanya yang lose contact sama dia. Nah ketika kita lose contact sama dia, akhirnya kita improvisasi sendiri. Akhirnya kita coba jalanin hidup dengan pilihan-pilihan yang kita buat sendiri, tanpa kita berkomunikasi dulu sama Tuhan, tanpa kita bangun komunikasi yang baik sama Tuhan. Dan ujung-ujungnya ya seringkali kita ngalamin masalah. Seringkali kita ngalamin hal-hal yang kita bilang, duh Tuhan kok begini sih? Duh Tuhan kok jadinya kok kayaknya rencanaku planningnya hancur semua. Ya mungkin tanpa sadar kita juga lupa berkomunikasi dulu sama Tuhan gitu. Nah teman-teman, di dalam firman Tuhan ternyata ada teknologi komunikasi antara kita sama Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah teman-teman, ternyata ini teknologinya. Tuhan tuh udah kasih dari dulu. Teknologi dimana kita bisa pakai untuk kita tetap berkomunikasi sama Tuhan. Kalau tadi si di Arrow di timnya sama Felicity Smoke, itu mereka punya earpiece. Nah kita punya teknologi ini, namanya doa. Teman-teman, cuman dengan doa kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Tadi di ayatnya jelas dibilang, kita tutup pintu, kita masuk kamar. Sebenarnya bukan serta-merta bicara tentang caranya, tapi itu bicara tentang apa yang dikatakan selanjutnya. Dibilang, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya jadi ketika kita ngomong ada balasan dari Bapa di surga. Nah itu artinya ada komunikasi, ada pembicaraan dua arah. Ternyata itu teknologinya gitu, itu doa. Dan sepowerful itu doa, sampai doa itu bisa bikin kita tahu ke depan tuh bakal ada apa. Doa itu bikin kita bisa kuat bahkan di masa-masa sukar. Doa itu bikin kita bisa berharap sama Tuhan, bahkan bukan untuk kita sendiri. Kita bisa berdoa untuk orang lain, dan Tuhan lakukan perkara yang dahsyat. Nah teman-teman, dengan doa kita bisa jaga fokus kita. Kita bisa tetap pada fokus kita untuk kita mengasihi Tuhan, untuk Tuhan tetap jadi yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Jadi teman-teman, belajar dari ini, gue juga merenungkan akhirnya, oh iya benar ya, kadang-kadang kita nih lose contact sama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak selalu connected gitu loh, nggak keep connected sama Tuhan. Akhirnya kita lose contact, kita coba ambil segala sesuatu sendiri, dan akhirnya ada resiko yang harus kita tanggung. Padahal sebenarnya firman Tuhan bilang rencananya nggak pernah ada yang kecelakaan buat kita. Rencananya tuh selalu mendatangkan damai sejahtera. So kadang-kadang dari kitanya sendiri yang lost contact sama Tuhan. Hari ini gue mau ngomong untuk kita bisa tetap fokus sama Tuhan. Yuk balik, kita berdoa lagi, kita bangun komunikasi lagi sama Tuhan. Kita tingkatin lagi. Ya mungkin dulu kita sering berdoa setiap hari, akhirnya di masa-masa pandemi ini kita
karena kesibukan, karena apapun itu, karena kerjaan, karena belajar mungkin, waktu jam doa pribadi kita jadi kurang sama Tuhan. So hari ini yuk kita balik, yuk kita kembali berdoa, kita tetap jaga fokus kita kepada Tuhan gitu. Tetap bikin Tuhan sebagai pribadi yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kan tadi di awal gue bilang kita rindu untuk diberkati, kita rindu untuk apa yang kita lakukan berhasil, apa yang kita rencanakan boleh terjadi gitu ya. Tapi tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa membuat Tuhan jadi fokus di hidup kita, rasanya itu gak mungkin. Jadi hari-hari ini yuk kita belajar lakukan 2 hal ini. Pertama, kita mau action daripada ekspektasi yang gak ada actionnya sama sekali. Nah, itu lebih berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita mau keep connected. Kita mau tetap berkomunikasi sama Tuhan. Kita mau bangun lagi mungkin komunikasi kita yang udah lost contact gitu ya sama Tuhan. Tadinya kita sering berdoa, tadinya kita rajin berdoa, sekarang jadi meninggalkan jam-jam doa kita. Yuk kita balik lagi, kita lakukan lagi apa yang harus kita lakukan, supaya semua yang ada di hidup kita ini akhirnya diberkati Tuhan. Dan gak cuman kita diberkati, kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. So itu teman-teman yang mau gue share buat kita hari ini. Semoga hal ini bisa gak cuman kita dengar, tapi kita juga lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Tetap jadi berkat dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Keep connected sama Tuhan. Balik lagi, kita harus fokus sama Tuhan. Oke? Untuk tutup sharing hari ini, gue mau kita sama-sama berdoa. Yuk, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat apa yang sudah Tuhan lakukan, buat apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kehidupan kami. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, biar firman-Mu yang sudah kami dengar boleh merema di dalam kehidupan kami, tertanam, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan, agar kami boleh gunakan untuk kehidupan kami, dan kami kembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Ini kami anak-anak Tuhan, kami serahkan hidup kami, apapun yang kami rencanakan ke dalam tangan Tuhan, biar itu boleh berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu ya Bapa untuk kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus menyertai. Immanuel. Salam sehat. Hi guys, thank you for joining in. I hope the message is a blessing to you guys all. Now before we go, there's a few news that I'd like to share. Kita ada ibadah tengah minggu setiap Wednesday jam 8 p.m. dan ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi, ibadah youth Minggu jam 8 pagi, dan we have CLC Menara Doa, which is Monday to Fridays from 2 p.m. to 3:30 p.m. from Saturday to Sunday from 1 p.m. to 3:30 p.m. I hope you guys can join or share with your friends these events, and I hope be such a blessing to you guys all. Now before we go, we would like to receive doa berkat from our pastor. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang dikasihi Tuhan, yang diberkati dan percaya katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dan sampai ketemu di ibadah online Gereja City of Love yang selanjutnya. Salam sehat selalu.